Wala tan'aqidu lang tidak sah. Wala tan'aqidu lang tidak sah al-jum'atu opo salat Jumat. Al-jum'atu opo salat Jumat bi aqalla kalawan lebih sedikit. Bi aqalla kalawan lebih sedikit min arba'ina sangkeng 40 orang. Min arba'ina sangkeng 40 orang khilafan hale berbeda li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah khilafan hale berbeda li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah fatan aqidu mongko sah atau terjadi opo Jumat. Fatan aqidu mongkosa atau terjadi opo Jumat indahu menurut Imam Abu Hanifah. Indahu menurut Imam Abu Hanifah. Bi arba'atin kalawan 4 orang. Bi arba'atin kalawan 4 orang walau abidan walaupun itu budak. Semuanya budak. Au musafirinah atau semuanya musafir. Au musafirinah atau semuanya musafir. Wala yustaratu lan tidak disyaratkan. Wala yustaratu lan tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan indana menurut kita dalam kurung mazhab Syafi'i. Indana menurut kita dalam kurung mazhab Syafi'i Ibnu Sultani opo izin dari pemerintah. Ibnu Sultani opo izin dari pemerintah. Li'iqamatiha untuk pelaksanaannya Jumat. Li'iqamatiha untuk pelaksanaan Jumat. Wala dan tidak disyaratkan. Wala dan tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kaunu mahaliha opo onone panggonan Jumat. Kaunu mahaliha opo onone panggonan Jumat. Misron itu kota. Misron itu kota. Gampangnya kecamatan. Khilafan hale berbeda. Khilafan hale berbeda. Lahu maring Imam Abu Hanifah. Lahu maring Imam Abu Hanifah. Fihima ing dalam 2 masalah izin sultan, izin pemerintah dan mahaliha misron dikerjakan di kota. Fihima ing dalam 2 masalah dalam kurung izin dari pemerintah dan dilaksanakan di kota. Fihima ing dalam 2 masalah. 2 masalah ini isinya izin dari pemerintah dan dilaksanakan di kota. Sekarang terkait dengan jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 40 orang. Jadi jamaah Jumat itu harus 40 orang. 40 orang ini yang memang dari orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi jamaah Jumat ada 40 orang, semuanya penduduk asli. Semuanya laki-laki. Semuanya berakal sehat. Semuanya bukan musafir. Semuanya bukan budak dan seterusnya. Paham ya? Dalam mazhab Syafi'i harus terdiri dari 40 orang.
Oleh karena itu seandainya 40, tapi 40 ini karena dilengkapi dengan orang yang tidak wajib Jumat. Apa contohnya? 40 orang yang 35 ini dewasa, tapi ditambah anak kecil 5, berarti menjadi 40. Yang dewasa 35 ditambah anak kecil 5, berarti 40. Yang nggak sah sholat Jumatnya. Paham ya? Bagaimana biar sah? Biar sah seperti ini. Yang memenuhi syarat itu 40. Jadi yang dewasa 40. Baru ada anak kecil sholat Jumat, terserah. Bisa 2, bisa 5, terserah. Yang penting yang 40 ini semuanya dari orang dewasa. Maka sah. Tapi kalau memang dia lengkapnya 40 karena dilengkapi anak kecil, ya nggak sah. Atau sebaliknya seperti ini. Nah, contoh yang lain maksudnya. 40 tapi yang laki-laki 35. 5-nya disempurnakan atau dilengkapi oleh perempuan. Maka sholat Jumatnya tidak sah. Paham ya? Sholat Jumatnya tidak sah. Bagaimana yang sah? Yang sah itu yang 40 ini semuanya laki-laki. Baru kalau seandainya ada perempuan, ada ibu-ibu sholat Jumat, silahkan. Yang penting yang 40 ini sudah memenuhi syarat. Ada ibu-ibu ikut sholat Jumat, silahkan. Maka itu sudah cukup dan tidak harus mengulangi sholat duhur. Paham ya? Jadi kalau memang sudah memenuhi syarat, ada perempuan ikut sholat Jumat, maka dia sudah dianggap cukup dan tidak wajib mengulangi sholat duhur. Sudah selesai. Yang penting yang 40 itu semuanya dari kaum laki-laki. Jadi dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Nah, cuman ada mazhab yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu sah jika dilaksanakan oleh empat orang, yaitu dalam mazhab Hanafi. Paham ya? Dalam mazhab Hanafi. Toh sekalipun semuanya musafir, dan bahkan toh sekalipun semuanya budak. Semuanya budak ada 4 orang, semuanya musafir ada 4 orang, terus melaksanakan sholat Jumat. Ini sudah dianggap sah atau cukup dalam mazhab Hanafi. Ustadz enak. Berarti kalau seandainya kita ikut mazhab Hanafi bagaimana? Silahkan. Tapi harus tahu terkait tentang syarat wajib, syarat sahnya Jumat yang berada dalam mazhab Hanafi. Paham ya? Jadi kalau kita mau mengikuti mazhab ini ya silakan. Tapi kita harus tahu apa saja syarat wajibnya, syarat sahnya, dan yang membatalkan sholat Jumat dan bahkan khutbahnya kita harus tahu. Kalau nggak tahu ya tidak boleh pindah-pindah mazhab. Ini semuanya musafir ya. Musafir bahkan lebih enak dalam mazhab kita. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Paham ya? Lebih enak dalam mazhab Syafi'i. Musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Nggak usah dipaksakan untuk sholat Jumat. Ini Ustadz bukan musafir, penduduk asli, tapi jumlahnya tidak sampai 40. Nanti ada di belakang setelah ini. Nah, paham ya? Setelah ini nanti ada di belakang. Kalau memang kurang dari 40. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i memang ketat, ini harus 40 orang dari orang-orang mustawfiyan lisyurut, dari orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Tadi laki-laki semuanya, penduduk asli semuanya, terus sudah dewasa semuanya, merdeka semuanya. Cuman ada mazhab yaitu mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya ya
boleh-boleh saja sholat Jumat dilaksanakan oleh 4 orang, toh sekalipun semuanya musafir, toh sekalipun semuanya budak. Nah, ini yang membedakan. Terus yang kedua juga ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait masalah sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i untuk pelaksanaan Jumat ini tidak harus ada izin dari pemerintah. Nah, buktinya Indonesia. Nah ini, sholat Jumat bebas, tidak harus ada izin dari pemerintah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi harus ada izin dari pemerintah. Sehingga bisa jadi negara-negara yang mengikuti mazhab Hanafi, maka untuk pelaksanaan Jumat itu adalah masjid-masjid tertentu. Paham ya? Masjid-masjid tertentu. Kalau memang walaupun itu masjid, tapi pemerintah melarangnya, ya nggak boleh. Maka harus sholat Jumat di masjid yang sudah mendapat izin. Adapun dalam mazhab Syafi'i ya bebas. Pertama, pelaksananya tidak harus izin dan juga sholatnya juga tidak harus di masjid. Paham ya? Jadi sebenarnya Jumat itu boleh. Sholat Jumat di mushola itu nggak apa-apa. Paham ya? Nggak apa-apa. Na'udzubillah, cuman kadang ada sebagian pengurus yang salah paham. Yang awalnya mushola ingin dirubah menjadi masjid dengan alasan ini Ustadz, kalau memang masih mushola, ya seperti ini, penghasilan seperti ini. Penghasilan dari para donatur. Yang kedua, orang-orang sholat Jumatnya di masjid si A umpamanya. Padahal kita merubah status yang awalnya mushola dirubah menjadi masjid itu, biar orang-orang berbondong-bondong dan kompak sholat Jumat di masjid ini. Nah, banyak. Padahal sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Paham ya? Di mushola pun nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi ta'addudul Jum'ah. Artinya apa? Dalam satu daerah ini ada pelaksanaan Jumat lebih dari satu. Paham ya? Kecuali kalau memang ta'assurul ijtima'. Contohnya sudah di perkotaan. Dalam satu desa ada 3 dan bahkan ada 4 pelaksanaan sholat Jumat. Itu karena memang tidak memungkinkan. Kalau seandainya warga Ngelong semuanya sholat Jumat di masjid Bahauddin, ini nggak memungkinkan. Namanya usrul ijtima'. Sulitnya berkumpul karena memang padatnya warga. Jadi bukan berarti Jumat itu harus di masjid, enggak. Yang harus itu tidak terjadi ta'addud. Apa ta'addud? Dalam satu desa ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu. Itu enggak boleh, kecuali karena memang ada faktor-faktor tertentu, antara lain usrul ijtima'. Nah, karena memang tidak memungkinkan dalam satu desa semuanya sholat Jumat dalam satu masjid, sehingga ada 3, ada 4 masjid dan seterusnya. Nah itu yang menyebabkan bukan harus di masjid, enggak. Sehingga kalau sewaktu-waktu Mas Wahyu jadi pengurus mushola, jangan dipaksakan dirubah menjadi masjid dengan alasan seperti tadi Ustadz. Ini kalau mushola, pertama para donatur kurang minat untuk nyumbang, penghasilan tidak sebanyak masjid, itu rata-rata bahasa pengurus seperti itu. Yang kedua, biar masyarakat tidak sholat Jumat di masjid si A umpamanya. Paham ya? Padahal itu intinya apa? Intinya cuma penghasilan saja. Hasil infak. Kalau di masjid itu lebih banyak, tapi kalau di mushola itu sedikit. Itu biasanya bahasa dari pengurus. Jangan dipaksakan. Paham ya? Kenapa? Karena
Ini taghyirul waqfi, merubah status wakaf. Yang awalnya mushola dirubah menjadi masjid tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Paham ya? Yang awalnya mushola dirubah menjadi masjid. Atau sebaliknya, yang awalnya masjid dirubah menjadi mushola, itu yang nggak boleh. Namanya taghyirul waqfi, merubah wakaf. Jadi kalau di negara-negara tertentu yang mengikuti mazhab Hanafi, itu bisa jadi dari sekian masjid tapi yang mendapat izin untuk pelaksanaan Jumat ya cuma masjid tertentu. Kalau walaupun itu masjid tapi pemerintah melarangnya, sholatnya bukan di masjid itu, tapi harus di masjid ini umpamanya. Ya semuanya harus sholat di masjid ini. Semuanya sholat di masjid ini. Tapi kalau di Indonesia pemerintah mau menyampaikan seperti itu nggak bisa ya. Contohnya, pemerintah sholat di masjid ini umpamanya, sedangkan di masjid yang itu nggak boleh. Wah ini langsung ada demo besar-besaran. Pemerintah sekuler, terus macam-macam. Nah, itu saking toleransinya. Dulu ada di sebuah daerah Jawa Tengah namanya Sedan. Sedan ini termasuk cucunya pengarang I'anah, ini ada di Sedan makamnya. Sedan itu dulu saya pernah ke Sedan. Memang ada masjid besar. Saya nggak paham itu apakah satu desa mungkin. Satu desa hanya ada satu masjid, misalnya seperti itu. Nah, insya Allah satu desa ya, bukan satu kecamatan. Satu desa ada satu masjid. Jadi semuanya sholat Jumat di masjid itu. Nggak tahu sekarang. Dulu di tahun 2007 seperti itu. Pas saya main-main di Sedan. Nah, di Sedan itu biasa Fahri. Hafal Alfiyah itu biasa. Hafal Nadam Alfiyah, Nadam Uqudul Juman, Jauharil Ma'un itu biasa. Kalau sekarang orang punya beca itu biasa. Hafal Nadam Alfiyah, hafal Al-Quran. Nggak heran, sudah biasa. Terus berikutnya, juga dalam mazhab Syafi'i tidak diharuskan bahwasanya sholat Jumat itu di Misron, Mesir. Mesir itu bukan negara Mesir, bukan, di kota. Gampangnya kota itu adalah kecamatan. Gini, dalam pembahasan Jumat ini ada 3 bahasa. Yang pertama namanya Madinah. Insya Allah kalau nggak salah, ada yang namanya Madinah, ada yang namanya Misron, ada yang namanya Qaryah. Qaryah itu desa gampangnya. Nah, atau balad, yang pertama itu baladnya. Balad kalau bahasa kita itu negara ya. Tapi bukan negara. Itu gampangnya kayak kabupaten, terus Misron itu kayak kecamatan, terus yang terakhir itu Qaryah desa. Kalau kabupaten, jelas di sana apa kabupaten? Di sana itu lengkapnya. Lengkap ada hakim surti, ada hakim syar'i, ada aswaq lil muamalah. Apa artinya? Ada pasarnya, ada KUA-nya, terus juga ada kantor polisinya. Di bawah itu namanya Misron. Sebagian. Kadang ada kantor KUA, tapi tidak ada pasar. Kadang ada pasar, tapi tidak kantor KUA. Tidak ada kantor KUA. Kadang dua-duanya ada pasar, ada kantor KUA, tapi tidak ada kantor polisinya. Terus di bawah namanya Qaryah. Qaryah itu alladzi khalat an dzalika kulli. Qaryah itu desa tidak ada semuanya. Yang namanya desa itu tidak ada pasarnya,
tidak ada kantor polisinya, tidak ada apa? Tidak ada kantor KUA-nya. Ini penjelasan zaman dulu. Cuman kalau sekarang bisa jadi desa punya pasar. Ya, bisa jadi desa atau kelurahan punya pasar. Bisa jadi. Apa artinya? Artinya tadi itu tidak harus cuman sekedar pandangan. Bahwasanya balad itu ini pandangan karena memang di beberapa hasil rumusan itu tidak mencetuskan harus. Itu kondisional. Karena dengan perkembangan zaman sekarang bisa jadi kelurahan atau desa itu juga ada pasarnya. Kami. Tapi secara umum ya, ini cuma pandangan saja, pandangan pemahaman. Balad kalau makna aslinya negara, tapi dalam bab Jumat bukan negara, antar negara enggak. Paham ya? Bukan antar negara Indonesia, Arab enggak. Gampangnya kayak kabupaten. Lengkap. Masalahnya lengkap. Ada hakim syar'i, ada hakim surti, ada aswaq lil muamalah. Ada pasarnya, ada kantor KUA-nya, ada kantor polisinya. Nah, terus di bawahnya kecamatan. Ini sebagian. Kadang ada kantor polisinya, nggak ada pasarnya. Tapi sekarang rata-rata kecamatan lengkapnya, kecamatan lengkap. Itu cuma ini karena memang ada kemajuan zaman. Tapi secara umum kalau Korea itu desa. Jadi Korea wis antar ngelom namanya dengan Wonocolo ini sudah beda Korea. Dalam ngelom ada sekian masjid umpamanya, dalam Wonocolo ada sekian masjid. Ini yang paling terkecil namanya Korea. Yaitu tingkat desa. Enggak mungkin kita lebih persempit tingkat RW, enggak mungkin. Tingkat desa lah. Itu cuma pandangan saja. Sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, mungkin ada yang kurang paham, silakan. Mungkin Mas Ilham mau tanya, Mas Rosid, silakan. Ini sudah ada 2 materi penjelasan. Yang pertama terkait dengan seorang punya 2 tempat tinggal. Seperti tadi Mas Vanu, rumah satunya di Ngelong, satunya di Kerean. Dan bahkan hartanya sama, keluarganya sama. Istrinya di Ngelom, yang satunya di Kerean. Kira-kira dianggap penduduk mana? Yang kedua, penjelasan tadi bahwasanya dalam mazhab Syafi'i terkait sholat Jumat ini jemaahnya harus 40 orang dan tidak harus ada izin dari pemerintah. Bedanya dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya boleh kurang dari 40, bahkan boleh-boleh saja jika dikerjakan oleh 4 orang walaupun semuanya musafir. Dan dalam pelaksanaan sholat Jumat ini harus ada izin dari pemerintah dan juga harus dilaksanakan di perkotaan. Gampangnya ya kayak kecamatan. Seperti itu. Silakan mungkin yang kurang jelas. Ayo silakan maju. Nah, ayo maju. Perkenalkan nama dan alamat lengkap. Oh, pakai. Ayo. Nama lengkap.
Gimana hukumnya? Nah, kenapa pilih Freeport ya? Di bawah tanah. Nah, terus. Ya, bagus. Pernah bekerja di PT Freeport? Mau kerja di sana ya? Oh, lihat di TikTok. Atau mau jadi bos di PT Freeport ya? Nanti kalau ganti presiden jadi atasan sananya. Bagus. Jadi terkait dengan masalah sholat Jumat di PT Freeport atau sejenisnya mungkin di sebuah pabrik-pabrik atau bahkan di sekolah-sekolah ya, yang mana di sana sudah bisa, walaupun tidak dipastikan tapi kebanyakan kalau di PT itu kan juga dipastikan bahwasanya yang sholat itu bukan penduduk asli, paham ya? Bukan mukim mustautin, paham? Bukan mukim mustautin. Bagaimana? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan tidak sah, paham ya? Pendapat yang kuat mengatakan tidak sah. Kembali ke penjelasan yang tadi, artinya karena harus dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi minimal yang 40 itu penduduk asli. Minimal yang 40 penduduk asli. Nah, selebihnya nggak apa-apa kalau memang dari pendatang-pendatang. Tapi ada yang mengatakan juga sah. Kami ada yang mengatakan sah. Nah, jadi kalau kita dihadapkan dengan kasus seperti ini, ya kita kalau memang mengikuti pendapat yang tidak sah, repot nanti. Terus ikuti yang mengatakan sah. Kalau memang kasusnya seperti tadi, apalagi Mas Wahyu menjadi bos di perusahaan tadi di PT Freeport. Itu sekilas karena waktunya sudah sampai. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu